Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama di tahun 2025 kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah setiap orang yang mencari Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gembus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, keperkasaan-Mu Tuhan. Bahkan Bapa, segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami segenap umat Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang di hadapan Tuhan. Tujuan kami adalah kami mau menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau muliakan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat Bapa hanya bagi-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau atas pujian kami, bertahtalah Engkau atas setiap penyembahan kami Tuhan. Dan berbicaralah Engkau Tuhan ketika firman-Mu sedang dibentangkan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami pada pagi hari ini. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya otoritas Allah Tuhan yang melampaui segala akal ada di tempat ini, menaungi setiap pikiran kami, hati kami Tuhan. Sehingga kami punya kebebasan yang besar untuk kami memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami menyembah Tuhan. Kami siap untuk kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dengan pujian, haleluya. Kita bertepuk tangan. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Katakan Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah. Amin. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Katakan Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Amin Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Allah kita, Dia yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Kami rasakan berkat-Mu Tuhan, kebesarannya. Katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Katakan haleluya. Allah yang perkasa, haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang perkasa. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini kami mau naikkan setiap hormat kami, setiap syukur kami Tuhan, setiap puji kami hanya bagi Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang termulia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Yesus, haleluya. Beri puji, beri hormat bagimu Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia Tuhan. Biarlah segala bangsa menyembah-Mu Tuhan, kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian kami, haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, Kau yang berkuasa, mulia, katakan segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sebagai penyembahan kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, kita mau katakan beri puji, beri hormat bagi Kau Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta, Kau yang berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Amin Tuhan, haleluya, haleluya, kudus dan mulia
Tuhan kami Yesus. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Kau baik, Kau mulia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap ada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Yesus. Tidak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-Mu Yesus. Bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya ada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, menomali hidupku. Amin Yesus. Engkau Allah yang selalu ada di samping kami Tuhan. Kau yang berkata jangan takut, sebab Engkau ada dengan kami. Kau yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Haleluya. Kau Kaulah Tuhan yang
saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah, Kaulah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang, katakan, untuk selamanya Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku untuk selamanya ku kan setia, amin. Haleluya, amin. Mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang seberi. Kaulah Tuhan yang
Bapa, kami berdiri di minggu pertama di tahun 2025. Hari ini kami membawa segenap ucapan syukur kami, karena Engkau Allah yang telah menepati janji memelihara kami hingga kami melewati tahun 2024. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu melalui Roh Kudus. Singkapkan semua hal yang memang harus kami perbaiki, yang harus kami rubah untuk masuk di tahun 2025. Kami membawa segenap ucapan syukur kami kepadamu pada hari ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami membawa persembahan ucapan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur karena Engkau telah menolong kami di tahun 2024. Dan kami percaya lebih banyak lagi Kau akan lakukan di tahun 2025. Penyertaan-Mu sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus bicara kepada kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Masih banyak yang liburan. Ya, sebagian tempat masih kosong ini. Masih banyak yang liburan dan beberapa saudara kita sakit. Kita doa ya, saudara-saudara. Memang sekarang sedang ada santer-santer, kata ini kelihatannya COVID nih. COVID yang berikutnya. Puji Tuhan. Tetapi kita sudah terlatih, ya. Kita sudah terlatih sehingga kita tidak sepanik dulu. Karena ketika kita tenang, selalu ada kekuatan untuk menghadapinya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, selamat datang untuk semuanya, ya. Selamat datang yang kuliah baru pulang. Selamat datang, berapa hari lagi akan kembali. Puji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, ya. Hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang menjadi banyak sekali pertanyaan dari banyak orang. Tuhan menjawab doa saya kok enggak ya? Katanya Tuhan jawab doa. Nah, saudara-saudara, pada memasuki tahun 2025 ini banyak sekali janji-janji berkat Tuhan. Banyak sekali khotbah-khotbah hamba Tuhan. Banyak sekali yang Tuhan nyatakan kepada kita agar kita tidak khawatir menghadapi tahun 2025 ini. Dan banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan di tahun 2024. Dan sekarang saudara membawa beberapa bagian dari doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana sikap saya ketika Engkau belum menjawab doa? Ada rahasia apa saudara-saudara? Ya, memasuki tahun baru, maka kita harus evaluasi diri. Apa yang telah saya lakukan salah di hadapan Tuhan, Tuhan tolong rubah saya. Itu hal yang penting, saudara-saudara. Ini momen yang penting kalau kita menghargai hari yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai tahun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus evaluasi diri. Kita mudah sekali koreksi orang lain. Kita mudah sekali mengkritik orang lain. Tetapi kita jarang sekali mengkritik diri kita sendiri. Jarang kita evaluasi diri kita sendiri. Jauh lebih mudah kita mencari kesalahan orang daripada kita mencari kesalahan sendiri. Karena evaluasi diri itu berkaitan dengan daging. Ketidaknyamanan ketika segala sesuatu harus dibongkar. Dan melihat bahwa saya salah. Ini tidak baik. Ini tidak benar. Saya harus dirubah. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kita. Kecuali Tuhan. Dan tekad yang kuat di dalam diri kita untuk berubah. Kalau cuma ngandelin Tuhan tapi gak punya tekad, percuma. Jadi kita harus bersama-sama belajar dari apa yang telah lalu dan sekarang kita masuk dengan cara yang baru. Janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, luar biasa. Tuhan berkata, kamu perlu apa? Kamu butuh apa? Kamu sedang mengalami apa? Gak usah khawatir, doa.
Naikkan doamu bukan dengan marah-marah. Naikkan doamu bukan dengan protes. Naikkan doamu dengan segenap hati, dengan ucapan syukur karena dia tahu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Tapi ini juga yang harus kita tahu. Saudara-saudara, jawaban doa itu ada 3. Ya, Tuhan bisa menjawab doa kita. Saat itu, apa yang kita perlu? Saya kasih contoh, saudara. Kami ada pelayanan di Garut kan. Ini seperti hari ini. Nanti langsung lari pergi ke Garut untuk ibadah sore. Nah, kan karena itu merintis, jadi orang-orang baru. Ada satu keluarga, mereka dari keluarga dari agama seberang yang cukup sudah menjadi pembicara-pembicara ya. Nah, sekarang dia menjadi jemaat. Dan mereka punya proses hidup yang berat sekali, saudara-saudara. Dari orang yang punya duit, sekarang habis, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, iya. Karena konsekuensi. Mereka keluar dari kepercayaan dulu, semuanya dicabut. Nah, jadi akhirnya mereka numpang di rumah salah satu daripada jemaat simpatisan dari kami. Gratis di rumah itu. Mereka hidup sebagai penjual soto. Penjual soto, satu gerobak gitu ya, penjual soto. Hidupnya sederhana, kami harus terus memberikan dorongan karena sehari masih 13 mangkok. Saya bilang kok kebutuhannya besar sampai kami harus ajarin dia. Kalau kamu mau mencukupkan kebutuhan berarti kamu harus jual sekian mangkok setiap hari. Nah rupanya dia punya anak yang baru ulang tahun kemarin tanggal 3. Anak itu berdoa sama Tuhan gini. Tuhan minta motor sama minta mobil. Tidak berapa lama ada mobil parkir di rumahnya. Lalu diam di situ. Anaknya bilang, kok doanya cepat amat dijawab ya? Yang punya rumah titip mobil. Yang punya rumah titip mobil. Bukan berarti bahwa dia boleh pakai mobil itu. Tapi imannya anak kecil itu loh. Iman itu dia belajar. Allah sedang mengajari anak itu bahwa doa itu didengar. Terus bapaknya bilang begini, rupanya kami doanya belum komplit bu. Anak saya bilang minta mobil tapi enggak minta kuncinya. Nah setelah itu dia minta motor kan, tidak lama kemudian motornya datang. Dan ini benar-benar motornya dikasih kunci untuk mereka bisa pakai sebagai pinjaman. Tapi lihat ya cara Allah ya. Lihat cara Allah. Allah adalah Tuhan yang tahu bagaimana menjawab ketika kita butuh. Ini bilang begini, pakai sepeda, bawa kuah soto. Jadi oleng, ketika dia oleng harus ditolong sama orang. Jadi ada yang pinjemin motor, haleluya, puji Tuhan, cara Tuhan. Cara Tuhan menjawab, iya. Tetapi ada jawaban doa yang kedua, tidak. Karena bukan itu yang Tuhan mau berikan. Tuhan tahu yang lebih baik dari permintaan kita. Jadi ibu-ibu yang pacaran, anak-anakmu udah pacaran, udah ini kelihatannya pasti pasangannya ganteng, pendidikannya baik, anak orang kaya. Ternyata putus, belum tentu Tuhan sediakan yang terbaik. Ya, jadi tidak. Lalu yang ketiga adalah tunggu. Belum sekarang. Kenapa belum sekarang? Saudara-saudara, mari kita baca ayat selanjutnya. Matius 7 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Minta sama Tuhan, doa. Hubungan kita di dalam doa, minta kata Tuhan. Kamu akan dapat. Cari, bukan cari ke gereja, bukan cari terus doa Tuhan pokoknya begini ya, saya maunya begini. Bukan, cari kehendak Tuhan. Bukan cari mau kita, bukan cari Tuhan karena keinginan saya ini, bukan. Cari kehendak Tuhan. Tuhan, menurut Tuhan, kalau saya ini, Tuhan setuju enggak? Ini sesuai dengan kehendakmu enggak? Begitu, itu cari. Lalu ketok.
Ketok pintu itu adalah tindakan ketekunan berada di dalam hadirat Allah sampai kita mengalami persekutuan dengan Dia. Saya mau tanya, saudara punya teman? Saudara punya teman? Mau teman saudara di sekolah atau apa? Mau teman saudara di tempat pekerjaan? Ketemu setiap hari, tapi saudara nggak pernah pergi ke rumahnya. Dan ada satu teman yang saudara sering pergi ke rumahnya. Saya mau nanya, hubungan saudara dengan teman di mana saudara pergi ke rumahnya dengan yang tiga, lebih dekat dengan yang mana? Yang sering pergi ke rumahnya. Karena apa? Kita kenal dia. Kita kenal cara dia. Ketika dia tahu saya suka teh manis. Dia tahu saya suka kue mangkok misalnya seperti itu. Dia tahu karena kenal. Nah, jadi ketok itu berbicara bukan kita ngotot sama Tuhan. Saudara, kalimat ini tolong diganti ya sebagai anak Tuhan. Jangan dalam doa bilang gini, saya mau klaim janji Tuhan. Jangan ya. Siapa kita mau klaim janji Tuhan? Kalau Tuhan bilang, saya klaim janjimu, mau apa? Kita sudah berapa banyak janji sama Tuhan? Jangan kita bilang kita klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya tanya janjimu. Kita terlalu banyak ingkar janji sama Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Hanya Dia punya cara, Dia punya jalan. Harus kita ikuti. Ketuk itu berada dalam hadirat-Nya. Untuk kenal Dia. Di dalam Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sekali lagi, keputusan kehendaknya, bukan keputusan kita. Di dalam Dia kita punya bagian. Saudara-saudara, saya punya bagian beda dengan bagiannya Lea. Saya punya bagian beda dengan bagiannya Bu Marta. Saya punya bagian beda dengan bagiannya Roy. Saya punya bagian beda, saudara-saudara. Jadi nggak ada seorang pun bilang begini kan. Jonah bilang, oh mama aku. Saya ingat dulu Kevin waktu kecil. Kalau saya ngusir setan dia lihat. Ngusir setan dia lihat. Dia terlatih nggak takut sama setan. Jadi kalau dia pergi ke tempat angker dia cuma bilang gini, setan denger ya, backinganku tuh papa sama mama. Salah kan? Anak kecil dia belum benar-benar kenal Tuhan dulu waktu kecil. Backinganku papa sama mama. Salah lah. Akhirnya ketika dia ada di Lawang Sewu atau di mana itu nggak tahu. Akhirnya dia sama teman-temannya, gitulah uji nyali. Di jaketnya ditarik dia enggak bisa jalan. Nah loh, jangan saudara, enggak ada. Enggak bisa, bagiannya dia Kevin beda dengan bagian saya. Yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, lakukanlah bagianmu. Enggak perlu tanya, dia sudah belum? Dia bagaimana? Kalau dia kok saya? Jangan, bagianmu lakukan. Dan Tuhan punya upah bagimu sendiri. Jadi saudara-saudara, ini yang Allah mau katakan di dalam Yehezkiel 20 ayat 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Mereka nggak taat sama aku, kata Tuhan. Dan mereka menolak peraturan-peraturanku. Mereka nggak mau taat, nolak. Perhatikan kalimat ini. Kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Kalau saudara lakukan ketetapan Tuhan, saudara hidup. Apa yang bikin saudara mati? Bisnismu mati tidak bisa. Hubunganmu mati tidak bisa. Harapanmu mati nggak bisa. Ikuti aturanku, kata Tuhan. Engkau akan hidup, kata Tuhan. Mereka juga melanggar kekudusan hari Sabatku. Hormati hari Sabat. Hormati waktu ibadah. Karena itu bukan masalah hari ini saya pelayanan loh. Oh hari ini saya harus datang. Nanti dilihat nggak enak sama Richard. Bukan. Karena hari Sabat itu adalah bagiannya Allah yang Allah maksudkan
untuk kehidupan kita. Karena mereka melanggar aturan Tuhan, karena mereka tidak hormati Sabat, maka Tuhan hendak bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Maksudnya gini, bukan Tuhan itu pemarah luar biasa. Kalau saudara nggak ke gereja, kalau saudara nggak ini, wah Tuhan marah. Bukan. Ada satu pagar. Kalau saudara jalan di sini, dan di pagar itu penuh dengan binatang buas, penuh dengan bahaya. Penuh dengan orang jahat, binatang buas, penuh dengan bahaya, penuh dengan malapetaka. Saya mau nanya, saudara akan tetap jalan di sini atau saudara akan lompat pagar? Saudara pernah ke taman safari? Siapa pernah ke taman safari? Waktu lewat binatang lewat singa atau harimau, apakah ada aturan di taman safari bilang silakan lihat seperti ngelihat burung-burung, kita bisa pegang, kita bisa lihat dia terbang begitu? Beda. Kalau bahaya itu harus ada pagar. Allah bikin pagar supaya kita tidak berada dalam wilayah bahaya. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau tidak ikuti aturanku, engkau melanggar kekudusan hari Sabatku, otomatis engkau akan dapat hukuman. Otomatis engkau akan mengalami padang gurun. Otomatis engkau akan binasa. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini, saudara. Ada seorang ayah punya 10 anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki gini dikasih makan semua enggak? Dikasih makan. Bapak di surga akan beri makan kita semua. Berapa miliar anaknya semua. Nah, bapak ini punya 10 anak. Tapi setelah besar, anak-anaknya ini berubah. Yang satu jadi penjudi. Yang kedua tuh kasar, mudah marah, dikit-dikit marah. Yang ketiga main perempuan aja kerjaannya. Yang keempat boros luar biasa, suka foya-foya. Yang kelima males. Males itu dosa, saudara. Karena kita tidak menghormati, tidak menghargai karunia Allah. Penakut, itu yang keenam. Dan firman Allah mengatakan bahwa penakut adalah salah satu ciri orang masuk neraka. Jadi saudara-saudara yang penakut bertobat ya. Kenapa? Karena orang kalau takut, logikanya mati, panik, imannya mati. Sehingga dia tidak dapat mengembangkan diri. Yang ketujuh, arogan. Marah, ngatur orang, emosional, nuntut banyak. Wih, nggak pernah nyaman dengan orang-orang seperti ini. Anak yang ke-8 itu anak yang baik. Dan anak yang rajin. Anak hormat sama orang tua. Yang ke-9 manja. Manja mau dilayani terus. Yang ke-10 anaknya trendy. Ikutin apa yang lagi tren. Beli barang apa yang lagi tren. Walaupun harganya tinggi. Wah, dia anak yang trendy. Nah, saya mau tanya sama saudara. Apa yang dilakukan ayahnya ketika anak-anaknya minta bagian harta? Apa yang dilakukan ayahnya? Berikan langsung atau pertimbangkan dulu? Beri langsung atau pertimbangkan dulu? Ayo, kalau saudara jadi orang tua, lalu anak saudara minta bagian harta, saudara akan kasih nggak? 10-10-nya. Kalau saudara kasih kepada anak yang pertama uang dan rumah, seorang anak penjudi dia akan habis dengan judi. Habis rumahnya dengan judi, judi tokel, berhenti tokel. Gimana Tuhan mau berkati kita? Kalau kita terus judi tokel, judi online. Jangan bilang Tuhan tidak berkati saya, Tuhan gak kasih. Karena kita judi. Anak yang kedua, mau dikasih rumah, mau dikasih uang. Kasarnya, mudah marah. Tidak hormat sama orang tua, bikin hati susah orang tua.
Tapi bapaknya mikir, kalau saya kasih uang kamu kasar, marah ini dilempar, wah TV dilempar, marah motor, wah ditabrakin apa semua. Habislah. Habis. Mikir, kalau anaknya pemain perempuan, dikasih uang, dikasih rumah, habis dikeretin sama perempuan. Habis uangnya untuk itu. Yang keempat, kalau anaknya boros dan suka foya-foya, kira-kira bapaknya mau kasih nggak uang atau rumah? Habis. Untuk boros foya-foya habis, saudara. Kenapa ada kisah tentang anak yang terhilang? Anak bungsu itu sebuah contoh yang Tuhan mau kasih. Tentang kasih seorang orang tua. Tapi berkaitan dengan perhitungan. Untuk ngasih duit, ngasih rumah untuk anak yang boros nanti dulu. Anak yang kelima yang males. Saudara mau kasih uang berapa M, rumah berapapun akan habis karena dia nggak bikin apa-apa. Hidupnya males kok. Akhirnya uangnya hanya habis untuk GoFood. Lalu dia minta kirim ini, barang itu, udah habis, lama-lama habis. Anak yang keenam penakut, mau usaha takut. Mau belajar punya rekan bisnis takut. Mau bikin ini takut. Akhirnya ngurung diri di rumah. Gak punya teman. Bapaknya mau kasih, mikir. Habis uangnya lama-lama. Anak yang tujuh yang arogan. Yang kasar, yang arogan. Siapa yang mau bisnis dengan dia? Siapa yang mau jadi rekanan dengan dia? Tidak ada. Mikir bapaknya. Anak seperti ini tidak akan bisa memanage apa yang dia punya dengan baik. Dengan karakter yang baik. Enggak mungkin. Dia tidak punya karakter kok. Anak yang kedelapan. Anak baik dan rajin. Saudara kira-kira mau kasih nggak? Dibandingin dengan anak yang lain mikir, oh iya. Saya akan kasih karena saya tahu dia rajin, dia berjuang keras, dia seorang yang baik, dia pasti punya rekan-rekan, dia bekerja dengan baik, karakternya baik, dia tahu aturan-aturannya. Pertimbangkan bapaknya, iya saya bisa kasih, tapi untuk anak yang ke-9 yang manja, yang maunya diladenin terus. Sewa pembantu untuk cuci pakaian, sewa pembantu untuk masak, sewa pembantu untuk nemenin dia kemana-mana, sewa supir, sewa untuk orang bersih-bersih rumah, habis. Anak yang ke-10 yang trendy, saudara-saudara kasih duit apa? Dengan rumah habis karena dia beli barang-barang branded. Ini gambaran kita. Klaim janji Tuhan, lihat dulu karakter. Kita nuntut sama Tuhan, Tuhan engkau tidak dengar doa saya, engkau tidak jawab doa saya. Tuhan bilang, aku Bapa, aku sayang nak, tapi kalau aku kasih itu akan hancurkan kamu. Mikir saudara, Bapa di surga itu tahu. Dia pegang janjinya, aku akan pelihara, dia pelihara. Kita lewati kok tahun 2024. Saudara yang masih judi online masih, tapi saudara bisa makan kan, dipelihara sama Tuhan. Seriuslah dengan Allah. Kalau kita serius dengan Allah, Allah serius dengan kita. Tapi untuk doa-doa yang besar, yang mulia, yang kita tunggu, sesuatu yang dahsyat, Tuhan mikir dulu. Di dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, di atas itu Allah mengatakan, Bapa seorang ayah didatangi anaknya minta telur dan minta ikan, masa dia kasih batu atau kalajengking, istilahnya seperti itu. Jadi pemberian anak yang terbaik adalah ikan dan telur. Kalau engkau Bapa yang tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, terlebih Bapa di surga, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dulu pemberian terbaik.
Roh Kudus adalah pemberian terbaik karena Roh Kudus menolong kita mengenal kehendaknya. Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Roh Kudus yang akan nuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus rubah kehidupan kita. Roh Kudus itu dulu yang kita minta. Jangan minta Tuhan saya minta berapa M, saya minta rumah berapa tingkat, Tuhan saya minta ini itu. Jangan. Minta Roh Kudus, ubahkan saya Tuhan. Minta Roh Kudus, sucikan semua dosa saya. Minta Roh Kudus, insyafkan saya untuk semua kegagalan, kelemahan saya. Minta Roh Kudus, tuntun saya untuk berlaku benar setiap hari. Roh Kudus adalah pemberian terbaik. Setelah itu yang kedua. Ingat ini sebuah prinsip. Bapa memberi kepada orang saleh yang melakukan kehendaknya. Yohanes 9 ayat 31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Orang saleh bukan orang suci yang mengurung diri di gua-gua yang tiap hari baca Alkitab doa. Bukan. Orang saleh adalah orang yang masih hidup dalam daging. Tapi setiap hari dia berkata, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Mulutku aku mau Tuhan memuliakan engkau. Pikiranku aku mau memikirkan tentang yang mulia. Itu orang saleh. Yang melakukan kehendaknya. Dia didengar oleh Tuhan. Yang ketiga. Ingat saudara, Tuhan paling tahu kenapa dia tidak kasih kita sesuatu yang kita minta. Tuhan paling tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara lihat, kalau kita taat jadi jangan bilang begini, saudara nggak pakai helm lalu bilang Tuhan saya mau mengadakan perjalanan, lindungilah perjalanan saya. Gak akan didengar sama Tuhan. Kalau saudara ketangkep polisi, lalu saudara bilang, Tuhan kok biarkan saya ya. Saya sekarang ditilang sama polisi, uang segini-gininya ada di dompet saya. Akhirnya keluar untuk polisi, lo jangan salahin Tuhan, saudara gak taat. Ada aturannya. Ikuti aturannya. Saudara pakai helm kemanapun saudara pergi aman. Jadi tahun ini urus semua surat-surat. SIM saudara diurus. Jangan gak punya SIM kemana-mana. Yakin diri Tuhan melindungi saya. Tidak bisa gitu, ikuti aturan. Orang saleh ikuti aturan. Semua surat-surat beresin. Semua yang berkaitan dengan aturan-aturan beresin. Beberapa di antara saudara punya urusan-urusan yang harus kita tolong berkaitan dengan urusan rumah. Saya kaget saudara, urus rumah, kredit rumah, kredit bertahun-tahun. Gak diurus. Dan akhirnya dilelang sama bank. Kami harus tolong untuk urus lagi dari awal. Nasehatin lagi. Harus ingat, ini aturan. Kamu harus hidup di dalam garis yang benar. Dan mulai ngikutin, oh iya apa yang harus diurus bu, ini notaris begini begitu, ayo diantar sama kita ngurus dan segala macam. Dan sekarang hampir beres. Beres kan saudara-saudara. Karena itu akan menyulitkan saudara nantinya. Dan Allah gak mau anak-anaknya mengalami kesulitan. Ikuti aturannya. Tuhan berkata ketaatan adalah pagar perlindungan. Kalau kita taat, maka kemanapun kita pergi kita aman. Saya kan ada motor. Dikasih dari Eki. Motor. Nah, ada suratnya bertahun-tahun. Gak bisa, itu harus diurus supaya apa? Kalau dipakai aman. Dan sekarang sudah ada suratnya, jadi tenang. Jadi kalau dipakai tenang. Nah, seperti itu. Kemanapun saudara pergi,
urusan apapun. Jangan titip uang saudara ke orang lain atas nama orang lain ya. Oh saya nabung, saya titip ke saudara saya. Saya enggak punya rekening jadi saya titip sama dia. Aduh jangan, ikuti aturan, apa yang milikmu ya ikuti. Saudara buka rekening sendiri, atas namamu sendiri, jangan titip ke orang. Ketaatan adalah pagar perlindungan. Apa yang sekarang bisa kita pegang? Ayo. Bencana nih, wah bencana memporak-porandakan Indonesia. Tiba-tiba berangkas hilang, tiba-tiba kotak perhiasan hilang dan segala macam. Yang nemu tukang becak, ini apa ya? Kotak, dia lihat, isinya emas. Yang satu orang kaya nangis karena kotak hilang, bencana, karena goncangan. Apa yang bisa kita pegang dalam dunia ini saudara? Semua bisa berubah. Tapi orang yang taat akan berada dalam perlindungan Tuhan, itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau kita taat kepadanya, taat kepada firman-Nya. Gara-gara saya dengan Pak Richard membaptiskan orang yang dari agama lain. Oh kita dikejar, dicari saudara pakai apa namanya itu, celurit. Wah dicari sampai Pak Richard kabur. Sama saya pergi ke rumah di Bayangkara sana. Tapi Tuhan tahu melindungi orang-orang benar. Jadi kesimpulannya, bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi karakter kita belum siap menerima berkat atau jawaban doa kita. Kalau masalah bagaimana kita makan, bagaimana kita berlindung, itu pemeliharaan Bapa. Tapi berkaitan dengan doa-doa yang penting, doa-doa besar, saudara-saudara, kita belum siap. Oleh sebab itu mari kita berkata, Tuhan siapkan saya. Seperti 10 anak, kita berada di mana? Kalau Tuhan kasih, Tuhan bisa kasih. Dalam kekasihnya Tuhan bisa kasih. Tapi pemberian itu membahayakan. Saya nggak akan kasih pisau ke Jowi. Karena dia masih umur 1 tahun lebih. Tapi saya berani kasih pisau untuk Jonah. Karena dia sudah 19 tahun. Dia tahu pakai pisau itu untuk apa. Jowi nggak tahu. Dan Tuhan tahu semua yang baik harus diterima. Harus dikelola dengan baik. Dengan karakter yang baik. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Pemberian Tuhan yang terbaik adalah Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Dan menuntun kita melakukan firman-Nya. Jadi minta Roh Kudus. Di akhir zaman ini Tuhan janji akan mencurahkan rohnya. Kehausan akan pekerjaan Tuhan. Tapi saya harus ngomong sama saudara-saudara ya. Kalau saudara mau sekolahkan anak saudara di sekolah Alkitab. Lebih baik tanya sama gembala. Jangan karena ada tawaran sekolah Alkitab gratis. Asrama gratis. Itu semua gratis. Saudara masukin, hati-hati. Di akhir zaman ini pengajaran Alkitab sekarang dari yang melenceng sedikit kalau terus-terusan lama-lama bisa menyesatkan. Harus cari rekomendasi sekolah Alkitab yang benar. Jangan cari yang gratis-gratis. Tanya dulu doktrinnya bagaimana, pengajarannya bagaimana. Pemberian terbaik ada Roh Kudus karena Roh Kudus akan tolong kita dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan mendengar doa orang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Orang-orang yang setiap hari minta dikuduskan oleh Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu. Yang keempat, ketaatan kepada firman adalah pagar perlindungan. Begitu kita tidak taat, maka kita sedang berada dalam kawasan yang sangat berbahaya bagi hidup kita. Saudara tahu pagar? Di Pesona Pangrango itu rumah tidak berpagar. Kenapa? Karena mereka menganggap kawasan itu adalah kawasan aman.
Tapi kalau mau jujur ditanya sama mereka orang-orang yang punya rumah di Pesona Pangrango, tanya jujur. Enak rumah punya pagar atau enak rumah tidak punya pagar? Hah? Enak rumah punya pagar. Karena kalau saudara punya pagar, saudara tahu ada perlindungan. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Pagar itu memang membatasi, tetapi pagar itu membuat kita bebas. Kita bisa minum teh walaupun di balik pagar kita di situ sungai, di situ singa. Kita bisa minum teh tenang-tenang di rumah kita walaupun di balik pagar kita ada serigala, kita tenang. Karena aman. Anak Tuhan yang hidup dalam kawasan ketaatan kepada Allah, saudara akan aman. Tapi jangan keluar dari pagar itu. Hari ini saudara, saya aja sudah untuk menghadapi tahun 2005 mulai mikir apa yang harus dibenahi. Berkaitan dengan administrasi yang harus dibereskan, berkaitan dengan surat-surat yang harus dibereskan, berkaitan dengan semua. Karena saudara-saudara, apa yang terjadi dalam dunia ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya baru dengar bahwa untuk surat rumah nanti saudara nggak akan perlu pakai sertifikat di bawah-bawah, nggak perlu, karena saudara punya ada datanya secara online bahwa sertifikat di rumah jalan misalnya di gotong royong nomor sekian adalah atas nama saudara secara online. Tetapi sesuatu memang agak mengganggu. Apa yang berkaitan dengan media seperti itu mudah sekali disusupi. Tetapi masih lebih benar kalau kita ngurusnya saudara-saudara. Jadi yang gak punya KTP, bikinlah KTP. Ya, yang gak punya surat nikah, uruslah surat nikah. Ya, saudara yang gak punya surat rumah, uruslah surat rumah. Jangan nanti satu saat seperti berapa waktu yang lalu ketika kita merintis gereja ini. Ini gereja ngerintis saudara-saudara. Pertama kali saudara tahu Asifa. Itu sekarang sudah jadi Asifa. Itu kami di belakangnya sana. Di sana. Di sebuah rumah gede. Mulai dari sekolah minggu dan segala macam. Kita sudah mau beli itu. Kita sudah DP 25 juta. Ternyata sertifikat double dong. Wah, Pak Richard mundur, saya mundur, kita mundur, gak mau mewariskan masalah bagi gereja nantinya. Gak mau. Jadi kami mundur. Nah, saudara-saudara, ketika mundur memang kemudian jadi masalah. Karena sudah keterima uangnya 25 juta yang punyanya. Wah, saudara-saudara yang kekasih, tapi sekarang kami bersyukur Tuhan menempatkan tempat ini. Nih, sekarang jujur. Saudara tahu Jalan Jenderal Sudirman. Kalau nanti diperlebar. Itu Kimia Farma, Holland Bakery, mundur enggak? Hilang. Lalu jadi kita nomor 1 di pinggir jalan. Benar enggak? Tuhan tahu yang terbaik untuk gerejanya. Kalau ada perbesaran jalan itu nanti rumah yang di depan kepangkas. Dulu kami mau beli, Tuhan tahu pas sudah dibayar. Tiba-tiba ada orang datang. Lihat-lihat loh. Bapak mau ketemu sama siapa? Loh, ini rumah. Ini Bapak siapa? Oh, saya Pak Richard. Kami gereja ini. Kami gereja di sini. Gak bisa Pak. Oh, kami sudah DP beli. Gak bisa Pak. Ini milik apa itu? Perusahaan apa itu? Perusahaan apa? Waduh. Hah? Bukan milik orang ini, bukan. Double sertifikat. Wah, kita udah doa berlutut, Tuhan minta tumpang tangan dalam nama Yesus. Jadi gereja ya Tuhan. Jadi gereja berlutut. Tuhan bilang, sertifikat double. Didatangkan itu pengacara, kita sudah bayar. Bayangkan, Allah adalah Allah yang tahu melindungi anak-anaknya. Supaya kita jangan salah. Urusan administrasi, ya. Dia peduli. Tuhan peduli, saudara.
Jadi mari kita, Tuhan perbaiki saya. Apa yang harus saya perbaiki di tahun 2025? Tuhan, saya mau taat, bukan untuk urusan rohani gereja, bukan hanya urusan doa firman Tuhan. Taatlah yang berkaitan dengan administrasi hukum di negara ini. Maka saudara akan dilindungi oleh Allah. Karena kita taat. Saya belum punya uangnya untuk caranya melunasi ini, bikin ini. Doa. Tuhan akan tolong. Amin. Yang penting kita niat, saya mau urus semuanya. Butuh uang segini Tuhan, ngomong aja. Tuhan butuh uang sekian, nih saya butuh ngurus surat ini. Tuhan butuh, Tuhan akan tolong. Dulu gak pernah doain masalah itu, sekarang doakan. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Jadi jangan bertanya-tanya kenapa Tuhan belum jawab doa. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang saleh, yang soleh, yang taat kepada firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Tuhan akan dengarkan doa saudara. Pada waktunya Dia akan menjawab sesuatu yang jauh lebih besar apa yang dapat kita kira. Karena Tuhan mau hidup kita memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu sebagai ungkapan kerinduan kita dan doa kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatan gagahku Tuhan, tetapi oleh Roh-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Benar Allah, bukan dengan kuatku ya Bapa, namun karena Roh-Mu. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang temenan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah Yesus Tuhan. Ku rindu setiap waktu
Engkaulah Raja. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini di minggu pertama di tahun 2025, kita harus mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, karena itu akan melindungi kita. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, karena Tuhan akan membaharui kehidupan kita dengan roh-Nya, mengubah kita sehingga apa yang Tuhan rindukan, memenuhi kehidupan kita dengan kemuliaan, memenuhi kehidupan kita dengan berkat-Nya. Itu kerinduan Bapa, supaya cerminan Tuhan terbaca lewat kehidupan kita. Orang dapat melihat dulu engkau begini, sekarang engkau begini, dan Tuhan memberkatimu. Dulu engkau begitu, tapi sekarang engkau menunjukkan perbuatan Tuhan lewat hidupmu. Saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya butuh, saya mau, Roh Kudus engkau akan menolong saya. Kalau saudara orangnya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada, angkat tangan di hadapan Tuhan, dan berkata, Roh Kudus, banyak hal harus saya perbaiki di masa depan. Saya membutuhkan pertolongan-Mu, karena banyak hal harus saya bereskan berkaitan dengan apa yang saya mau taat. Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Roh Kudus tolong ubah saya. Haleluya, 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 haleluya. Dan Allah berjanji segala kemuliaan-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Setiap langkah kita adalah kemuliaan, setiap langkah kita adalah kemenangan, setiap langkah kita adalah kuasa Allah, setiap langkah kita dunia lihat Kristus dalam hidup kita. Itu kerinduan besarnya, itu kerinduannya. Maka saudara-saudara, kita akan diberkati Tuhan dalam pelayanan yang mengembangkan nama Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan keuangan yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan karakter di mana dunia melihat Kristus melalui kita. Roh Kudus adalah penolong dan pemberian terbaik. Haleluya. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, urapi kami Bapa, urapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, urapi kami. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus, mari Engkau membasuh hati kami, menguatkan kami untuk menghidupi tahun 2025 dengan cara yang baru. Tuhan, kami mau taat kepadamu Bapa, kami mau taat, kami mau hidup di dalam kebenaran, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami percaya ketika Roh-Mu mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup saya, dalam hidup kami, maka Tuhan akan membereskan. Tuhan bereskan semua urusan berkaitan dengan administrasi hukum yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kami mau rasa tetap aman, kami mau merasa tetap dalam perlindungan Tuhan, karena kami taat bereskan itu. Tuhan, berkati mereka yang butuh uang untuk membereskan urusan-urusan itu. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Allah selalu sanggup untuk mencukupkan ketika Engkau melihat niat kami Bapa untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus di dalam kami, sanggupkan kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, berdaulatlah atas kami Bapa. Engkaulah pengendali hidup kami Bapa. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Ini komitmen iman kami Bapa. Haleluya. Raja
sejahtera yang Kau turunkan atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga pikiran kami dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman, berserah kepada Engkau Allah yang penuh dengan kasih, dalam kedaulatan tertinggi yang merancangkan kebaikan bagi kami. Kami berserah kepada keputusan-Mu. Kami mau taat dalam hadirat-Mu diubahkan, sehingga kemuliaan Allah terus nyata dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengaminkan katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya, 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 amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami memberitahukan atau menginfokan Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah kami di setiap hari Minggu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi dan kemudian yang kedua jam 5 sore setiap hari Minggu. Dan ada menara doa setiap hari Jumat jam 7 malam. Kalau misalkan tidak hujan Bapak Ibu Saudara, kita melaksanakannya di gedung bawah atau di ruang sekolah minggu, di ruang doa. Dan kalau misalkan hujan Bapak Ibu Saudara, kita mengadakannya via online. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga gereja menginfokan bahwa semua aktivitas gereja sudah kembali normal Bapak Ibu Saudara. Ibadah minggu, menara doa, care yang diadakan selama sebulan 2 kali, kemudian perkunjungan kantor gereja dan lain-lain Bapak Ibu Saudara sudah kembali berjalan seperti biasa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga gereja menginfokan bahwa gereja akan membuka baptisan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara atau mungkin anak Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis, mari Bapak Ibu Saudara kita dorong anak-anak kita untuk mereka dibaptis, memberi diri mereka dibaptis Bapak Ibu Saudara. Dan kami gereja akan mengadakan kelas baptisan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara atau anak-anak Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti kelas baptisan, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan kepada Kak Antoni. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami dari Sekretariat Gereja dan juga Departemen Penyembahan Bapak Ibu Saudara, kami menginfokan Bapak Ibu Saudara bahwa akan ada pendataan kembali. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, akan ada pendataan kembali. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara, waktu kami bagian Sekretariat atau Departemen Penyembahan meminta Bapak Ibu Saudara untuk mengirimkan fotokopi KTP, mengirimkan fotokopi kartu keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan pendataan ini akan dimulai minggu depan. Kami akan dengan senang hati Bapak Ibu Saudara membuka handphone kami untuk melihat siapa saja dari Bapak Ibu Saudara perkeluarga yang sudah mengirimkan kartu keluarga dengan catatan, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kartu keluarganya sudah direvisi kalau ada penambahan anggota keluarga Bapak Ibu Saudara. Kak, anggota kartu keluarga kami belum direvisi. Boleh Bapak Ibu Saudara, tapi tolong sertakan data anggota yang baru. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah dan kemudian Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan pendataan, kami gereja Bapak Ibu Saudara atau kita GSJ Karismata mulai minggu depan akan menggunakan fingerprint Bapak Ibu Saudara sebagai absen. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah tidak perlu mencatat-catat lagi. Oh Nancy, Kevin sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu Saudara, akan ada fingerprint. Dan jadi kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk mulai minggu depan, karena fingerprint ini akan lama Bapak Ibu Saudara dalam memasukkan datanya itu
itu akan lama, memakan waktu. Jadi mungkin sebagian minggu depan, sebagian lagi minggu depan, atau mungkin nanti akan diinfokan bagaimana agar supaya semuanya cepat Bapak Ibu Saudara. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara siapkan jari-jari Bapak Ibu Saudara. Aduh Kak, jari-jari saya ada nggak bisa kedetek, tolong dari hari ini Bapak Ibu Saudara sampai nanti hari Minggu bikin jari-jari Bapak Ibu Saudara agar bisa kedetek nanti. Mau jempol, telunjuk, pokoknya jari mana aja Bapak Ibu Saudara, yang jelas jari tangan ya Bapak Ibu Saudara. Biar waktu kita semua datang ke gereja kita fingerprint, wah udah nggak perlu antri-antri lama lagi. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita akan memberi untuk pembangunan gereja Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara dan mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah menolong kami di tahun yang lalu dan kami percaya bahwa di sepanjang tahun berjalan ini pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan juga akan sempurna atas kami Bapa. Saat ini kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di antara kami mungkin ada yang akan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti firman Tuhan katakan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Sebab kami percaya ketika kami memberi dengan landasan tersebut, Bapak Engkau akan memberkati kami. Bukan cuma sekedar kami, tetapi keluarga kami, anak cucu kami, Bapak semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan usaha dan juga pekerjaan kami semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depan kita Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ada Tuhan yang lebih besar akan menolong kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, kau tahu sungguh Engkau besertaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, kau tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kebanggaan kami. Haleluya. Kuat tangan-Mu, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi. Kami pegang janji-Mu Tuhan, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang haleluya.
haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan meminta berkat dari Tuhan untuk berkat tahun baru. Yang terdapat di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Tetapi PR saya adalah setelah ayat 14, saudara nanti baca di rumah. Karena itu kebalikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita mengangkat tangan kita, mohon berkat dari Tuhan agar di tahun 2025 ini kita diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan damai, sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Engkau pencipta langit bumi dan segala isinya. Hamba mohon segala berkat Tuhan turun atas sidang jemaat-Mu, berkat di awal tahun. Dengarlah firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau dan terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan kusampaikan hari ini yang akan dilakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberitakan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala berkat dari Tuhan ini akan turun di atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Atas anak cucu, mantu dan keturunan kami. Atas usaha dagang, pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencarian kami. Atas karir, pendidikan, sekolah anak-anak kami. Atas apa yang kami miliki, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada berkat anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.